wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari mahasiswa Unira Malang, Prodi Sistem Informasi semester 4. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perencanaan audit. Bagaimana sih perencanaan audit tersebut? Pengertian perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Berikut adalah beberapa alasan mengapa auditor merencanakan audit dengan baik. Baiklah, yang pertama adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang memadai. Yang kedua, untuk membantu biaya audit dikeluarkan dalam jumlah yang wajar. Yang ketiga yaitu menghindari kesalahpahaman dengan klien. Yang keempat, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Yang kelima yaitu mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Yang terakhir yaitu memahami pengendalian intern klien. Baiklah, selanjutnya adalah ada 5 tahapan dalam perencanaan audit. Apa saja sih itu? Baiklah, yang pertama adalah ruang lingkup. Yang kedua adalah tujuan audit. Yang ketiga, organisasi tim audit. Yang keempat adalah tinjauan hasil audit sebelumnya. Yang terakhir yaitu identifikasi faktor risiko. Selanjutnya adalah manfaat dari perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan salah satu teknik manajemen yang paling pokok, akan tetapi merupakan salah satu paling buruk perencanaannya. Sebuah audit disebut efektif apabila tujuannya tercapai. Sangat penting auditor memahami tujuan tersebut sebelum menjalankan audit. Rencana audit yang terstruktur dan terdokumentasi mengidentifikasi dan menetapkan kriteria bagaimana menilai keberhasilan audit. Selanjutnya adalah ada 7 struktur rencana audit. Apa saja itu? Yang pertama adalah survei pendahuluan. Yang kedua, deskripsi dan analisa pengendalian internal. Yang ketiga yaitu pengujian terhadap pengendalian internal. Yang keempat yaitu temuan dan rekomendasi. Yang kelima yaitu laporan hasil audit. Yang keenam yaitu tindak lanjut. Yang terakhir adalah evaluasi audit. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang struktur perencanaan audit. Yang pertama adalah survei pendahuluan. Yang dilakukan yang pertama yaitu rapat pembukaan antara tim audit dengan audite. Yang kedua yaitu SOP yang ada saat ini seperti apa. Yang ketiga yaitu pengumpulan bukti-bukti awal seperti dokumen SOP, struktur organisasi, dan lain-lain. Apakah dokumen tersebut diamankan atau juga dipatuhi sejauh apa? Yang terakhir yaitu tur lokasi dan perkenalan dengan personil-personil yang ada serta tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah deskripsi dan analisa pengendalian internal. Yang pertama adalah apakah pengendalian internal itu ada. Yang kedua, apakah pengendalian internal tersebut efektif. Yang ketiga yaitu pengujian terbatas dapat dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Yang terakhir yaitu penilaian ulang resiko dapat dilakukan pada tahap ini. Selanjutnya adalah pengujian terhadap pengendalian internal. Untuk memastikan pengendalian internal benar efektif, haruskah dilakukan pengujian? Pengujian ini nanti akan dituangkan pada laporan hasil audit. Contoh pengujian yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pemeriksaan berkas dan dokumen. Yang kedua, pemeriksaan komputer. Yang ketiga, pemeriksaan aset, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah temuan dan rekomendasi. Temuan audit terdiri dari 4 bagian, yaitu kriteria, kondisi, akibat, dan penyebab. Rekomendasi pada umumnya itu seperti yang pertama, tidak menyarankan perubahan pada sistem pengendalian. Yang kedua, peningkatan pengendalian untuk mengurangi resiko. Yang ketiga yaitu pemindahan resiko ke pihak luar, misalnya asuransi dan alih daya. Selanjutnya adalah laporan hasil audit. Yang pertama yaitu laporan hasil audit hendaknya diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, laporan hasil audit harus didokumentasikan dan dikomunikasikan ke audite. Yang ketiga yaitu audite diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan ke laporan hasil audit final tersebut. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Pada tahap ini untuk memastikan apakah manajemen setelah mengetahui rekomendasi seperti menerima resiko tanpa perbaikan, tidak menerima resiko tanpa perbaikan, dan melakukan langkah-langkah untuk mengendalikan kelemahan.
Yang terakhir yaitu evaluasi audit, merupakan tahapan final di mana auditor menilai proses audit yang telah dilakukan. Akan tetapi pada langkah ini sering diabaikan sehingga menyebabkan audit di masa berikutnya tidak optimal. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.